Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 asal mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan tema Pancasila sebagai Sistematika. Saya sebagai Nurul Suci Ramadhani dengan NIM 22042139 asal Prodi Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Rahmi Wahyuni, NIM 22042142, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, saya Lutfi Putri Marijas, NIM 22036135 dari program studi kimia NK. Perkenalkan, saya Rahmadana dengan NIM 22032092 dari Prodi Biologi NK. Perkenalkan, nama saya Syahni Sahasana Sabila Putri dengan NIM 22042322 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah seorang sumber, yaitu Ketua Umum dari PPM FIS KM UNP, Bang Fajri Valentino. Baik, terima kasih dari tim mata kuliah MKU Pancasila untuk wawancara etika Pancasila dan sistematika. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajri Valentino sebagai Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial periode 2021-2022. Terima kasih. Sebelumnya Bang, gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Kalian sehat kan? Baik semuanya. Kami ingin tahu nih Bang, apa aja sih kesibukan Abang akhir-akhir ini? Oke, terkait tentang kesibukan ya, mungkin saya juga dari semester 5 sekarang, mahasiswa semester 5 dari angkatan 2020. Mungkin terkait kesibukan secara akademik ya mungkin masih terkait tentang mata kuliah, baik itu bentuk laporan, penelitian, proposal dan lain sebagainya, itu bentuk secara akademik. Nah, kalau untuk non akademik, mungkin saya ada ikut beberapa organisasi dari organisasi daerah, kampus. Kalau kampus ada sekarang yang saya emban itu Badan Perwakilan Mahasiswa. Namun minggu kemarin itu udah ada pergantian pengurus. Namun masih saya megang wewenang, karena belum ada pelantikan juga, dan segera lengser juga dari kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, itu terkait tentang kegiatan saya di akademik dan non akademik. Jadi di sini jabatan Abang sebagai Ketua Umum BPM FIS KM UNP ya Bang. Ya. Saya penasaran nih Bang, menurut Abang seperti apa sih pemimpin yang baik itu? Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi sebagai pemimpin yang baik itu, kalau menurut saya selama satu periode ini dalam menjabat sebagai pemimpin juga, mungkin ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan, namun akan saya ambil satu juga dari diri saya pribadi. Itu lebih mengenal pemimpin itu sebagai seorang yang lebih berkolaborasi atau berkoordinasi dengan anggotanya dan dapat mempengaruhi anggotanya itu dari menjadi lebih baik gitu. Nah, menurut saya pemimpin itu dari pribadi saya sendiri mampu membuat teman-temannya juga itu sebagai anggota dan menjadi pemimpin juga. Itu jadi saya selama satu periode ini, dan lebih mengenali rekan-rekan kerja saya secara sosial maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan saya selama satu periode ini, dan lebih mendekatkan diri dan bekerjasama untuk kepengurusan selama satu periode ini dalam kepemimpinan saya. Jadi seperti itu. Iya, itu. Selanjutnya, bagaimana sih menurut Abang, apakah pemimpin di sekitaran lingkungan kampus ini sudah sesuai dengan etika Pancasila? Oke, baik. Kalau dikatakan menurut saya sudah sesuai, itu sudah sesuai ya. Ketika kita lihat dari etika Pancasila dalam penerapan yang berlaku, kita lihat pas butir yang keempat, permusyawaratan perwakilan. Nah, di FIS, di Fakultas Ilmu Sosial itu ada menerapkan namanya musyawarah dan mufakat. Seperti contohnya himpunan mahasiswa seluruh jurusan di Fakultas Ilmu Sosial itu sudah melaksanakan kegiatan namanya musyawarah mufakat melalui kegiatan musyawarah besar. Nah, jika di tingkat fakultas itu kepemimpinannya itu sudah berdasarkan Pancasila juga, diambil dari butir keempat, yaitu ada namanya pemilu demokrasi. Kita ada mengadakan pemilu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang itu mana dapat melaksanakan asas-asas demokrasi. Jadi
sudah terlaksana menurut Pancasila. Nah, kalau untuk dari Badan Perwakilan Mahasiswa itu legislatif, yaitu mengambil aspirasi dari kawan mahasiswa. Itu juga sudah berlandaskan Pancasila dalam beretika dan sosial dan maupun berorganisasi, itu sudah berlandaskan Pancasila. Selanjutnya Bang, menurut Abang sendiri bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam memimpin organisasi? Oke, baik, terkait implementasi mungkin itu lebih jatuh kepada penerapannya. Itu ada 5 butir, itu ketuhanan yang Maha Esa, itu secara pribadi itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang kedua itu ada persatuan Indonesia. Yang ketiga apa? Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita ini dalam organisasi itu ada juga bersifat adil dan maupun yang tidak adil gitu, tapi lebih mencontohkan kepada keadilan. Yang ketiga itu ada persatuan. Nah, gimana dalam implementasi persatuan dalam kepemimpinan di Fakultas Ilmu Sosial? Di contohnya saja di Badan Perwakilan Mahasiswa. Itu yang menjadi anggota di Badan Perwakilan Mahasiswa itu ada dari jurusan Geo, Fisik, Ilmu Sosial Negara, PAI, dan Sosiologi dan Sejarah. Itu merupakan bentuk satu persatuan di Fakultas Ilmu Sosial dalam organisasi yang ruang lingkup di kepemimpinan. Itu bentuk implementasi selama saya satu periode ini, dan juga berkoordinasi dengan BEM dalam kepemimpinan ini, sehingga etika-etika berdasarkan Pancasila terkait tentang persatuan itu bisa terwujud antara pemimpin-pemimpin di Fakultas Ilmu Sosial. Baik, selanjutnya Bang, untuk menurut pengalaman Abang sendiri nih, sebagai orang yang telah berkecimpung dalam organisasi kampus, apa sih keahlian kepemimpinan yang sangat penting yang perlu dipegang oleh seorang pemimpin itu? Oke, baik. Mungkin sudah saya jelaskan ya tadi di kepemimpinan, saya lebih mencontohkan diri kepada kolaboratif atau kolaborasi antara semua. Itu lebih mendekatkan diri kepada rekan-rekan kerja, seluruh organisasi di Fakultas Ilmu Sosial. Itu dari kepemimpinan yang saya lakukan. Mungkin lebih diulang lagi maksudnya itu. Diulang lagi. Untuk pertanyaan Bang, keahlian kepemimpinan yang sangat penting untuk dipegang oleh seorang pemimpin itu, Oke. misal seperti dalam hal komunikasi atau Oke. Mungkin keahliannya, nah itu lebih kepada komunikasi antara sesama, bekerja sama antara sesama, dan lebih mengetahui keadaan anggota. Kita sebagai pemimpin nggak bisa mengambil keputusan sendiri, karena sikap dari pemimpin dan anggota itu mungkin akan berbeda-beda. Sikap pemimpin kayak gini dan sikap anggota kayak gini. Namun akan tetapi, gimana kita sebagai pemimpin menyingkirkan ego kita dalam memimpin. Di Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, saya sebagai pemimpin nggak bisa mengambil keputusannya sendiri secara liberal atau secara apapun. Kita semua mendengarkan pendapat, mendengarkan keluh kesah dari keanggotaan. Itu salah satu bentuk dari pendekatan saya kepada anggota-anggota, dan jika di luar dari organisasi itu lebih ke kolaboratif antara sesama organisasi lain dan pimpinan lain organisasi. pertanyaan dari saya itu, bagaimana menurut Abang sendiri dampak yang terjadi jika tidak ada etika dalam kepemimpinan? Oke. Jika tidak ada dampak, itu lebih jatuhnya ke patologi organisasi, yaitu penyakit organisasi yang akan ditimbulkan oleh beberapa anggota jika tidak ada etika di dalam organisasi maupun kepemimpinan. Itu lebih gimana ya bentuknya, itu penyakit organisasi juga. Seperti yang kita lihat, turunnya moral mahasiswa dalam organisasi itu juga termasuk kepada tidak ada etikanya di dalam organisasi. Itu juga latar belakang kenapa mahasiswa juga kurang nih dalam berinisiatif dalam organisasi. Dan sikap acuh tak acuh juga akan menimbulkan dari etika organisasi, sehingga tujuan visi dan misi segala macam bentuk program kerja dari organisasi tersebut tidak dapat terwujud. Sehingga seperti yang kita ketahui, etika dan moral sebagai landasan manusia dalam bersikap dan bersosial antara sesama. Jika tidak adanya etika, apalagi di dalam etika organisasi, itu akan menimbulkan dampak yang besar juga bagi organisasi, karena semua itu berlandaskan dari sikap-sikap dari masing-masing kepimpinan dan keanggotaan yang di dalam organisasi tersebut. Jadi dampak besarnya itu turunnya moral dan etika dan mental dari keanggotaan organisasi tersebut, dan tidak adanya perubahan-perubahan organisasi, dan tujuan dan program kerja itu tidak dapat terwujud salah satunya
Karena etika dan moral itu sangat penting di dalam organisasi yang kita jalani. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih atas jawaban dari Abang telah menjawab pertanyaan dari kami semua. Terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bang Iya, sama-sama. atas waktunya dan dapat menjawab pertanyaan dari kami semua. Saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.